Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Hermeneutika Al-Quran yang berjudul Tokoh Hen George Gadamer, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Askia, Sinta Huldi, Radiana Fatikasari, Firdaus, dan Nahla Aulia. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung menuju ke pembahasannya. Biografi Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer adalah filosof Jerman. Dia lahir di Marburg pada tahun 1900 sebagai seorang anak dari ahli kimia. Dia sempat menimba ilmu di Breslau, tetapi kemudian kembali ke kota kelahirannya untuk belajar filsafat pada para filosof neokantian, yaitu Paul Neutroff dan Nicolas Hermet. Pada usia 22 tahun, dia telah berhasil menyelesaikan disertasinya. Gadamer dikenal sebagai seorang penulis kontemporer dalam bidang hermeneutika yang amat terkemukakan. Selanjutnya yaitu teori hermeneutika Gadamer. Menurut teori Gadamer, membaca dan memahami sebuah teks pada dasarnya berarti berbicara dan membuat sintesis antara dunia pengarang, dunia teks, dan dunia pembaca. Gadamer mengusulkan beberapa teori untuk meningkatkan pemahaman. Salah satunya adalah prasangka hermeneutik, yang berarti bahwa seseorang harus membaca dan memahami teks dengan teliti dan kritis. Tidak ada jaminan bahwa teks yang tidak diteliti dan diintegrasikan secara kritis tidak akan menjajah kesadaran kognitif kita. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang asal-usul sebuah teks, dan sangat mungkin untuk menerima sumber otoritas tanpa berargumentasi kritis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Hans-Georg Gadamer. Pada tahun 1960, saat Gadamer menjadi seorang profesor filsafat di Heidelberg, beliau menerbitkan Truth and Method yang membuat nama Gadamer dan hermeneutik menjadi posisi penting di kalangan intelektual. Pada mulanya, Gadamer mengajukan judul kepada seorang penerbit, yaitu Philosophical Hermeneutic. Namun, istilah hermeneutika dianggap terlalu kabur, hingga akhirnya judul tersebut digunakan pada buku yang lain. Buku yang ditulis oleh Gadamer itu berjudul Truth and Method atau Kebenaran dan Metode, memuat pokok-pokok pikirannya tentang hermeneutika filosofis yang tidak hanya berkaitan dengan teks, tetapi seluruh objek ilmu sosial dan humaniora. Walaupun demikian, bahasa dalam sebuah teks tertentu masih mendapatkan porsi perhatian Gadamer yang cukup tinggi dan merupakan objek utama hermeneutikanya. Walaupun bukunya tersebut berjudul Truth and Method, tetapi Gadamer tidak bermaksud menjadikan hermeneutika sebagai metode. Karena bagi Gadamer, hermeneutika bukan hanya sekedar menyangkut persoalan metodologi penafsiran, tetapi penafsiran yang bersifat ontologi. Kemudian itu ada kontribusi pemikiran hermeneutika Gadamer. Konsep dasar hermeneutika Gadamer itu lebih bersifat ontologis. Tadi sudah dijelaskan di atas. Klaim ontologis dan sifatnya yang universal menjadi kekuatan dari hermeneutika filosofis Gadamer. Titik awal konsep hermeneutika Gadamer berawal dari adanya fenomenologi Heidegger tentang Present et Being yang menjadikan manusia makhluk historis. Gadamer sendiri mengawali analisisnya dengan pengalaman estesis, karena menurut Gadamer teks yang dibuat pengarang menciptakan dunianya sendiri. Interpretasi dalam memahami teks pasti juga telah membawa dunianya sendiri. Kondisi ini disebut dengan horizon. Tujuan penafsirannya adalah dunia yang hayati, yaitu memahami dunia dari berbagai sudut pandangnya masing-masing. Teks yang dibuat oleh pengarang menjadi mikik historis, sehingga makna suatu teks adalah makna historis.
Adapun bagi Gadamer, pemahaman terkait aspek historisnya dan tidak melakukan usaha pemahaman dari kesadaran yang kosong. Aspek kesejarahan dan unsur-unsur subjektif penafsiran yang menjadi prasyarat usaha pemahaman. Memahami masa lalu bukan berarti menghadirkan masa lalu kepada kita, tetapi upaya transformasi sebagai penjelasan ontologis hermeneutik dilakukan melalui proses historikalitas, persangka historikalitas, dan dialogisasi hermeneutik serta linguistik bahasa. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu yang pertama hubungan aspek kesejarahan dan pemahaman. Menurut Gadamer, masa lalu kita mempengaruhi pengetahuan kita, bahkan seluruh hidup kita. Entah bagaimana pengaruhnya pada ide-ide, institusi, politik, dan ekonomi kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu lagi bahwa cakrawala besar masa lalu kita sangat berpengaruh pada apa yang kita harapkan, kita inginkan, atau kita takuti untuk masa depan kita. Nah, selain itu, Gadamer juga menganggap bahwa sejarah dan pemahaman memiliki hubungan reflektif. Menurutnya, kita selalu berusaha untuk memahami, mengkritisi, dan mengasimilasi sesuatu. Tetapi pengalaman masa lalu juga membantu kita memahami diri kita dan mendapatkan perspektif tertentu. Oleh karena itu, hubungan kedua ini menunjukkan hubungan reflektif yang berarti bahwa hubungan antara kesejarahan dan pemahaman dapat berhubungan dengan baik atau buruk. Yang kedua yaitu dialektif spekulatif. Satu cara bagi Gadamer untuk mendapatkan pernyataan yang benar adalah yaitu dengan melebur dengan subjek atau pokok persoalan dalam kegiatan tanya jawab atau diskusi. Nah, dialog berusaha menguji argumen subjek daripada berdebat. Disebut sebagai dialog hermeneutik karena upaya untuk melebur diri atau interpreter maupun teks dengan tradisi. Nah, tugas hermeneutik membawa teks keluar dari aliansi atau ketersaingan di mana mendapatkan dirinya kembali dalam suasana kekinian dan dialog yang hidup. Menurut Gadamer juga, selera sama dengan rasa. Dalam opsionalnya, selera tidak memerlukan pengetahuan akal. Teori ini meneguhkan gagasan bahwa hermeneutik adalah seni pemahaman yang dibangun pada kesadaran dialogis atau dialektis dari berbagai cakrawala tradisi. Apakah itu tradisi masa lalu atau masa kini? Oleh karena itu, kebenaran Gadamer sebagai mengatakan bahwa suatu yang pluralistik sesuai dengan cakrawala tradisi-tradisi yang saling berdialog. Untuk yang ketiga yaitu version of horizon. Nah, penafsiran yang didasarkan pada situasi yang terbuka. Keterbukaan tersebut adalah membiarkan sesuatu yang dikatakan keterbukaan berarti mendengar, bersedia untuk dipengaruhi oleh orang lain, dan tidak mau menguasai pandangan yang disesuaikan dengan keadaan. Nah, kesadaran didefinisikan sebagai keterjalinan dengan sejarah, teks, atau fakta yang tidak dapat sepenuhnya objektif. Maka kesadaran hermeneutik bersifat antetik dengan pengalaman sikap jiwa dogmatik dan muncul dalam kondisi kesiapsediaan dan keterbukaan. Menurut Gadamer, sejarah atau tradisi masa lalu harus dipahami berdasarkan sudut pandang horizon sejarah itu sendiri. Penafsiran menempatkan dirinya seolah-olah hidup di tengah horizon sejarah, sehingga dapat memahami signifikasi sejarah tradisi. Penafsiran juga perlu memahami horizon dirinya sehingga lahir sebuah persahabatan antara horizon tradisional dan penafsiran. Pemahaman utuh akan diperoleh dengan mempertemukan horizon masa lalu dan masa penggabungan atau penyatuan kini. Horizon di mana seseorang harus sadar bahwa proses memahami atau penafsir memperhatikan horizon teks, horizon pengarang, dan horizon pembaca. Masing-masing horizon memiliki dunia berbeda agar ketiganya dapat melebur menjadi pemahaman baru yang lebih produktif. Gadamer juga menyebutkan
bahwa horizon utama yang harus diperhatikan yaitu horizon teks dan horizon pembaca. Seorang pembaca teks akan dimulai dengan cakrawala hermeneutikanya, namun dia juga harus memperhatikan dan mengakui secara terbuka bahwa teks memiliki horizonnya sendiri, berbeda dengan horizon pembaca, sehingga harus didialektikan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.